Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu bahagia. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Pada hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Sebelum kita ke pelajaran, kalian harus tahu dulu apa kompetensi dasar untuk pembahasan ini. Kompetensi dasar untuk pembahasan ini adalah kalian nantinya akan bisa menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Mobilitas sosial ini nanti akan Ibu paparkan pertama kali, yaitu apa pengertian dari mobilitas sosial, kemudian apa jenis-jenis mobilitas sosial, dan dampak dari mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai gerak perpindahan status sosial yang satu menuju status sosial yang lain. Ini dapat kalian bisa lihat gambar di depan kalian, bagaimana seseorang menuju puncak atas dengan berusaha bekerja keras mencapai tingkat kemajuan. Ada pula yang mengalami penurunan. Seseorang yang statusnya meningkat akan merasa seperti tinggal di awan yang tinggi. Mobilitas sosial tidak bisa dipisahkan dari status yang dimiliki oleh seseorang. Status sosial biasanya berhubungan dengan jabatan, keturunan, dan pendidikan. Proses mobilitas sosial akan berdampak pada perubahan struktur sosial dan hubungan antar individu. Jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas sosial terbagi beberapa jenis, yaitu pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan status sosial yang sifatnya tidak sederajat. Mobilitas vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Mobilitas sosial tidak hanya mencakup perpindahan dari status rendah ke status tinggi, tetapi mobilitas sosial juga mencakup perpindahan dari status tinggi ke status rendah. Contohnya, untuk mobilitas vertikal social climbing, seorang pedagang yang menjadi anggota DPR, pusat atau daerah. Sebelumnya ia berada di masyarakat dengan dikenal sebagai seorang pedagang, yang pengaruhnya berada di lingkungan sosialnya saja. Dan sebaliknya, contoh untuk social sinking yaitu misalkan dulu si A seorang kaya raya, tetapi karena usahanya bangkrut, maka dia jatuh miskin. Nah, jenis mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan status sosial dari satu posisi ke posisi lainnya yang sifatnya sederajat. Mobilitas horizontal ini tidak menimbulkan perubahan status seseorang dalam masyarakat. Nah, itu jenis-jenis mobilitas sosial. Nah, untuk dampak mobilitas sosial, dengan adanya orang-orang yang berusaha untuk berprestasi atau untuk maju, karena terdapat kesempatan untuk pindah strata, maka bisa terjadi adanya konflik antar
kelas, konflik antar kelompok, konflik antar individu, konflik antar generasi, konflik status, yang semuanya ini akan berkurangnya solidaritas kelompok. Contohnya, konflik antar buruh dan pemimpin perusahaan, di mana buruh menuntut kenaikan upah. Ini berkaitan dengan usaha mereka yang menaikkan pendapatannya, dan itu bisa berpengaruh pada status sosialnya. Konflik antar kelompok sosial, konflik terjadi bisa karena perbedaan ideologi, profesi, agama, suku. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu mobilitas sosial merupakan perpindahan gerak sosial yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup. Mobilitas yang dilakukan oleh seseorang akan menempatkan seseorang tersebut pada suatu kelas sosial yang berbeda dari sebelumnya. Demikianlah pembahasan hari ini. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan lewat WA Ibu. Dan untuk latihan, Ibu akan mengirim link berupa Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.